Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali bertemu dengan Muhajir dalam kajian Kasibat, kajian singkat padat bermanfaat. Tema kali ini akan mengusung tentang standar kehidupan yang baik menurut Al-Quran. Sahabat, para pemirsa kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, Al-Quran mengisyaratkan ada 4 standar kehidupan yang baik. Apabila kita memenuhi 4 standar ini, maka dipastikan kita ini adalah orang-orang yang beruntung, alias tidak pernah merugi. Ini dalam surat Al-Asr, surat pendek yang kita hafal semuanya. Ternyata di dalamnya itu adalah standar kehidupan yang luar biasa baik, luar biasa dahsyat. Mari kita lihat. Wal 'asr, demi masa, demi waktu asar. Al-asr ini adalah asr, dikatakan masa, dikatakan juga itu adalah waktu asar. Kalau kita ke Mekah ingin minum jus, itu namanya al-asir. Jus itu perasan, ya jus al-asir. Maka waktu asar itu adalah waktu dimana kita ini sudah lelah, waktu dimana kita dari pagi sampai siang menjelang maghrib asar itu lelah. Makanya Allah bersumpah wal asr. Jadi jangan sampai kita ini baru menyadari hidup kita ini ketika umur kita ini sudah di waktu asar, sebentar lagi maghrib, setelah itu isya, gelap. Nah, bukan itu yang akan kita bahas, tapi yang akan kita bahas adalah standar kehidupan yang baik menurut Al-Quran. Yang pertama, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Yang pertama, standar kehidupan yang baik itu kita punya iman. Sering sekali saya mengatakan bahwasanya iman aman, sering sekali. Di mana kita punya iman, hidup kita akan aman. Ini yang pertama. Standar kehidupan yang baik itu adalah kita hidup ini punya iman. Kalau kita punya iman, kebergantungan kita kepada Allah, maka Allah akan mengamankan kita. Dalam surat Yunus ayat 103, bahwa Allah sendiri yang bertanggung jawab untuk membantu, menolong hamba Allah yang beriman. Wa kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin, kata Allah. Dan yang demikian itu ya, kami, kata Allah, ya, yang berkewajiban menyelamatkan orang yang beriman. Ini yang pertama. Yang nomor kedua, standar kehidupan yang baik itulah illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, beramal. Kita punya karya, kita punya amal saleh. Kita pinter, kita kaya, kita punya pangkat, tetapi kita nggak punya amal saleh, kita nggak dianggap dalam kehidupan ini. Orang itu dilihat dari karyanya, bukan dengan janji-janji yang dia keluarkan, buktinya. Nah itu yang kedua. Jadi amal inilah, amal saleh tentunya, yang membuat kita ini dirindukan, dikangenin oleh masyarakat, oleh tetangga kita. Amal saleh. Dengan demikian hidup kita ini akan baik. Ini standar kehidupan yang baik. Dalam surat An-Nahl ayat 97, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, Allah tidak tanggung-tanggung memakai 2 taukid, lam taukid dan nun taukid.
falanuhyiyannahu, maka benar-benar kami akan memberikan kehidupan yang baik. So what the next? Spread over the kindness, tebarkan kebaikan. Ini yang kedua, standar kehidupan. Yang ketiga itu watawasau bil haq. Nah, ini kehidupan ini begitu baik, begitu begitu kita ini mendapatkan kehidupan yang penuh kebaikan ketika kita saling berwasiat, saling mengingatkan dalam kebenaran, kebaikan. Ini sehingga kita hidup kita ini mau ngapain? Kita diserukan kepada kebaikan. Jadi ketika kita berkumpul dengan orang baik, dan orang baik itu akan mengupgrade keimanan kita. Jadi ketika semangat kita turun, keimanan kita turun, datangi orang-orang baik, datangi orang-orang yang punya spirit kebaikan, maka dia yang akan memompa, mengencourage hidup kita, sehingga kita ini melihat hidup ini penuh dengan kebaikan. Tapi sekali lagi, jangan kecewa ketika kita melakukan kebaikan, orang lain nggak nganggap kebaikan kita, itu kita nggak ada urusan. Urusan kita adalah Allah minta kita berbuat baik, selesai. Kadang-kadang kan kita berpikir gue udah berbuat baik, kok orang lain tuh nggak baik juga sama gue gitu. Itu mah kita jadi stres deh. Lakuin aja kebaikan. Urusan kita dengan Allah. Lakukan kebaikan dengan cara yang baik. Sekali lagi, lakukan kebaikan dengan cara yang baik. Nah itu. Ini yang ketiga. Ini standar kehidupan yang baik itu adalah bagaimana kita ini bertemu dengan teman-teman yang menyerukan, yang memberikan nasihat kita menuju jalan-jalan kebaikan. Yang ketiga. Yang keempat watawasau bis sabr. Nah ini standar kehidupan yang baik itu adalah kita berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang mengingatkan kita dengan kesabaran. Ketika kita jatuh terpuruk, datang teman kita, mengangkat kita dari keterpurukan, memperkuat kesabaran kita. Pilih, ada dua. Pilih, apakah kita ingin mendapatkan tepukan terus, ratusan orang bertepuk tangan menepuki kita, atau satu tangan ketika kita terjatuh di bibir jurang. Ketika kita akan jatuh di bibir jurang, ada satu tangan sahabat kita yang menyelamatkan kita. Mana yang kita pilih? Life is matter of choice, but we are not free from the consequences of what we have chosen. Hidup ini adalah pilihan, tapi kita tidak bisa memilih konsekuensi apa yang kita pilih. Kalau pilihan kita ini adalah menjadi muslim sejati, nah itu kita harus mau membangkitkan teman kita. Kita harus menyelamatkan teman kita dari kejahatan lisan kita, dari kejahatan tangan kita. Ini standar kehidupan yang baik dalam surat Al-Nasr. Satu, jaga keimanan kita. Kalau kita punya iman, hidup pasti aman. Yang kedua, amal soleh. Karena amal soleh itu sejatinya akan kembali kepada kita. Life is like looking your face into the mirror. It reflects what you do. Hidup itu adalah seperti kita ini bercermin. Ketika kita bercermin, cermin itu akan mengembalikan apa yang kita tatap di cermin itu. Kalau kita senyum, senyum yang kita dapatkan. Kalau kita cambetut, cambetut yang kita dapatkan. Itulah hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa diciptakan kecuali oleh Allah tentunya. Energi tidak bisa diciptakan, energi tidak bisa dimusnahkan, tapi energi bisa berubah bentuk. Artinya, ketika kita menebarkan energi kebaikan, maka kebaikan itu akan berubah bentuk di suatu hari nanti, di mana kebaikan itu untuk kita, untuk anak cucu kita dan keturunan kita yang penuh dengan kebaikan. Dan yang terakhir adalah, yuk kita saling mengingatkan. Ketika teman kita terpuruk, yuk kita bangkitkan. Ketika teman kita sedang jatuh, yuk kita bangkitkan. Kita ini butuh saudara, kita ini butuh orang lain. Kita lahir butuh bantuan orang lain. Kita sekolah dididik oleh orang lain. Kita dikasih ijazah diberikan oleh orang lain. Kita kuliah di wisuda diberi ijazah oleh orang lain.
Kita bekerja dikasih gaji berupa uang, dikasih sama orang lain. Kita menikah membutuhkan orang lain. Kita mati membutuhkan orang lain. Bahkan ketika kita mati, harta kekayaan kita menjadi milik orang lain. Makanya bersaudara. Saudara itu akar katanya seudara. Kita menghirup udara yang sama. Muhajir untuk sahabat kasibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.